Kiranya kasih karunia Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. 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 Suaranya tidak terdengar. Ya, Tuhan mengasihi ibu-ibu. Katakan Tuhan mengasihi ibu. Saudara-saudara kita di sebelah, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara. Biarlah damai sejahtera Tuhan senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. 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 Mari kita mau memuji dan menyembah Dia. Siap untuk memuji Dia? Alangkah indahnya, alangkah senangnya, dan alangkah damainya kalau kita hidup rukun bersama-sama. Amin. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri? Sungguh indahnya, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya, oh, sungguh senangnya, sungguh damainya, hidup rukun bersama. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari menyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia. Raja segala raja. Sekali lagi, sungguh indahnya. Coba saya bawa. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, wajah yang penuh sukacita karena Tuhan Yesus hadir di tempat ini. Sungguh indahnya, sungguh senangnya, hidup rukun bersama. Katakan Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu. Bersama kita bersatu membangun, kita mau membangun dunia baru yang penuh damai sejahtera. Nyanyi bersama, puji dan sembahlah Dia. Raja segala raja. Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatiku, Yesus ada di hatimu. Bersama kita bersatu membangun dunia baru. Mari kita mau memuji Dia, menyanyi untuk nama Tuhan. Sembahlah Dia, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja, Raja segala raja. Puji nama Tuhan. Kita di sini karena kebaikan Tuhan. Kita memuji, bukan memuji untuk saya, tapi memuji Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Di penghujung tahun 2022, kami boleh tetap berada di sini bersama teman-teman seiman. Bersekutu di dalam kasih-Mu, memuji dan memuliakan Engkau, Raja segala raja. Engkau yang mempersatukan kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman. Pengharapan kami kepada Engkau, dan biarlah kasih kami pun semakin melimpah karena kebaikan-Mu Tuhan.
dekat pada Engkau saja Tuhan, jiwa kami boleh merasa tenang. Sebab Engkaulah kekuatan kami, menara perlindungan, kota benteng dan gunung batu kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau lawat satu persatu dari kami. Kau gerakkan hati kami. Engkau yang ada di dalam hati kami Tuhan. Dan Engkau yang ada di dalam mulut kami untuk memuji, bermazmur bagi nama-Mu. Ajar kami untuk memuji Engkau dengan segenap hati Tuhan. Mari Tuhan, sertai persekutuan pagi ini hingga akhirnya. Dan semua kami yang ada di sini, kami boleh mendapatkan sesuatu yang sungguh luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Karena Engkau sungguh baik. Hanya dekat Engkau saja. Hanya dekat padaku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu. Ada kekuatan baru, kekuatan baru. Engkaulah perlindungan kami, perlindunganku. Kaulah keselamatanku. Ku ingin bersekutu dengan Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu ada di dalam hati kami. Tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari, ini adalah doa dan pujian. Mari ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, katakan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Kau sertai jalanku, sepanjang hidupku. Dengan lemah lembut katakan, hanya dekat padamu Tuhan. Ada kekuatan baru, Engkaulah perlindunganku. Benar Tuhan, hanya Engkaulah keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku.
lepas hari, sungguh indahnya bersamamu Tuhan. Engkaulah perlindunganku, keselamatanku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari demi hari, hingga kami boleh berada di tanggal 20 Desember ini Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun, di dalam hal menyenangkan atau tidak menyenangkan. Kami mau tetap bersyukur kepada Engkau, sebab Engkaulah satu-satunya andalan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Ungkapkanlah syukur dan terima kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Mari katakan syukur dan terima kasih pada Tuhan. Engkau Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu selama ini. Kasih-Mu tiada berhentinya. Perlindungan-Mu selalu bersama kami di dalam kehidupan kami. Nafas kehidupan, kesehatan, Kau selalu menyertai kami di dalam apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan, pengampunan-Mu, semua yang Tuhan berikan selalu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak ungkapan syukur kami yang belum kami katakan Tuhan. Tetapi kami yakin bahwa Engkau tahu segalanya. Sebelum kami utarakan, Engkau mengetahui seluruh hati dan batin kami. Sebab Engkaulah yang memelihara seluruh jiwa dan raga kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih. Biarlah lawatan-Mu boleh kami rasakan hari lepas hari dan sekarang ini Tuhan. Dan kami boleh membawa sesuatu yang boleh kami bagikan buat saudara-saudara kami yang tidak hadir. Bahwa kami pulang tidak lagi sama dengan pada waktu kami datang. Karena Engkau Allah sungguh sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, syukur, hormat kami kembalikan ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan begitu baik, maka kita pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk mendengarkan kebaikan Tuhan yang dialami oleh saudari kita. Silakan Ibu Francisca Susi. Adakah Ibu Francisca Susi? Ibu Francisca Susi, ya silakan. Hari ini saya mau bersharing tentang keadaan saya yang menerima kebesaran Tuhan beberapa saat yang lalu. Saya tiba-tiba suatu hari pada bulan Agustus itu pagi-pagi keluar flek satu titik aja dengan warna yang sangat soft muda jambon itu di celana gitu. Terus saya mungkin kecapean, saya pikir gitu. Setelah itu berhenti,
sebulan persis kemudian kembali terjadi lagi satu tetes itu. Lah saya cerita pada anak saya kan, dia bilang ayo kita periksa Ma, katanya gitu. Ya udah, hari itu kita langsung periksa kan. Dari hasil periksa dokter hanya kandungan di USG, katanya nggak apa-apa tuh, bersih rahimnya dan sebagainya. Tapi kalau ibu takut, ibu periksa aja ke dokter spesialis, katanya gitu. Oh ya oke, terus kita dirujuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit kita periksa ke dokter kedua, ke profesor, diperiksa dalam dan sebagainya. Katanya secara keseluruhan bersih Bu, rahim ibu udah ada apa-apa. Sel telur juga gak masalah, tapi kalau ibu takut ya diangkat aja rahim itu biar ibu nyaman, karena mungkin dokter bisa melihat saya parno gitu, takut ya. Jadi dokter menyarankan saya dioperasi gitu. Tapi setelah di USG, di foto dalam dan sebagainya, ke dokter yang ketiga lagi kita periksa. Lah sama dokter yang ketiga nih divonis yang macem-macem. Wah ini harus kemo 4 kali, ibu harus kemo, terus ibu nanti baru dioperasi, setelah itu diradiasi 25 kali dalam jangka 1 bulan. Itu dokter yang ketiga. Saya ya udahlah pasrah aja, saya juga orang awam kan gak tahu apa-apa ya. Untuk kebaikan anak-anak bilang ya udahlah terserah Mama, pokoknya kita mau mengobati Mama yang terbaik, Mama gak usah pikir biaya dan sebagainya. Lah terus pulang dari dokter ketiga itu, saya minta dukungan doa ke Bu Herlina. Saya bilang, Bu, saya kok divonis macam-macam gini ya Bu, harus di kemo, diradiasi dan sebagainya. Terus Bu Herlina menelepon saya, jangan Bu, kamu jangan langsung percaya sama dokter yang ketiga. Buang uang sedikit gak apa-apa, ibu cari lagi dokter lain, kata Bu Herlina gitu. Terus anak-anak juga, iya Ma cari lagi. Saya sebenarnya sudah gak mau cari lagi, hasilnya masih sama terus kan. Terus Bu Herlina bilang, jangan mau Bu, ibu sehat-sehat kok, diobrak-abrik perut ibu, kata Bu Herlina gitu. Terus saya telepon Bu Vince juga, saya WA Bu Vince juga, saya minta dukungan doa. Terus akhirnya saya ikuti Bu Herlina, saya ke dokter keempat. Dokter keempat hasilnya bilang, oh ibu gak apa-apa sehat, cuman ibu kalau takut ya ibu angkat aja rahim ibu, dia bilang gitu. Lah perlu kemo dan sebagainya, kita tanya gitu, kata dokter, belum tentu itu, nanti hasil dari lab baru ketahuan setelah diangkat. Ya udah kita memutuskan yang keempat kan, kita udah percaya sama yang keempat. Terus tetap kita periksa yang ke dokter kelima, ke profesor lagi. Hasilnya tetap sama dokter yang keempat. Enggak masalah Bu, kalau ibu takut angkat aja, nanti ibu akan sehat lagi. Ya udah kita tuh akhirnya semua jalan kemudahan yang dikasih Tuhan itu kita langsung WA rumah sakit bilang kita mau operasi, siap sama dokter keempat operasi, minta dan sebagainya, proses dan sebagainya semua. Terus pihak rumah sakit, ya nanti kita bantu proses semuanya, cari kamar dan apa, nanti ibu tinggal cek lab. Terus menghubungi dokter bilang ya udah ibu nanti Jumat ya operasinya. Iya saya gitu. Terus hari Rabu ngecek semuanya, hasil jantung apa semua hasilnya puji Tuhan bagus, termasuk cek darah semua bagus. Ya selama saya dan menanggung proses itu memang saya setiap hari misa pagi di sini minta doa rombongan setelah misa, terus saya doa di ruang adorasi. Setiap hari saya minum air suci karena saya memang dari dulu tuh percaya sama air suci. Jadi kalau anak sakit apa kita yang di rumah ada yang sakit itu saya pasti kasih minum air suci gitu. Jadi selama menunggu proses itu saya tetap minum air suci setiap hari untuk kesehatan saya. Kita juga selalu doa bersama. Terus hari Kamis kita masuk rumah sakit, Jumat mau dioperasi, Bu Herlina masih sempat mendoakan saya waktu saya di rumah sakit. Prosesnya hanya sekitar 2 jam operasi selesai dan semuanya berjalan lancar. Anak-anak selalu bilang, Mama tidak usah malu dengan Mama diangkat rahim, karena itu bukan satu penyakit aib, kata anak-anak. Itu satu kebesaran Tuhan yang Tuhan beri kasih tanda ke Mama, Mama langsung tanggap. Kalau coba Mama tidak tanggap, kan sampai sekarang Mama tidak akan tahu, hanya satu flek kecil gitu aja Mama bisa tanggap. Itu mungkin satu penyakit gitu loh. Mungkin orang lain harus tunggu sampai warna coklat, warna merah, itu aja warna pink yang sangat soft itu. Saya sudah menanggapi anak-anak bilang, Mama anggap aja ini satu tanda Tuhan yang sangat baik Mama buat kita semua. Mama tahu apa-apa dengan sangat cepat.
Mama bisa operasi dengan lancar, semua biaya lancar dan semuanya semua lancar. Terus didukung doa sama teman-teman, sama Bu Hardina, Bu Vinci, sama yang lain-lainnya. Saya sangat berterima kasih kebesaran Tuhan yang boleh kami terima di saat ini, di saat Natal. Ya semua itu terjadi dengan begitu cepat, dalam jangka 2 bulan semua sudah selesai itu. Ya, terima kasih Bu Hardina. Terima kasih Ibu Siska. Masih mau dengar kesaksian Tuhan yang baik? Silakan Ibu Fonita. Tuhan itu begitu baik ya. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih hari ini boleh saya menyaksikan kemurahan Tuhan. Ya, kalau jawaban doa kita sudah dapatkan. Alangkah baiknya kalau kita juga menyaksikan ya ke teman-teman semuanya. Saya itu sudah pensiun, Bapak Ibu, suami juga pensiun. Jadi kami masih punya tanggungan 2 anak untuk kami sekolahkan, kami kuliahkan. Pensiunnya itu dari 2016. Jadi rada kepikiran juga ya, gimana ini udah pensiun. Masalahnya kan dana pensiun saya itu lagi bermasalah. Dan hari ini hari Selasa ini jam 1 masuk dalam persidangan. Moga-moga bisa berhasil lah untuk pengembalian. Jadi kami bergumul untuk ya kehidupan sehari-hari, gimana kita juga bisa menyelesaikan tanggung jawab untuk menyalurkan anak. Anak saya, puji Tuhan, yang nomor 1 udah lulus awal tahun ini. Nah, yang kedua itu sekolahnya lama sekali. Kalau di kedokteran tuh sekolah sarjana 1 aja 7 tahun karena ya prosesnya banyak ya, ada 3,5 tahun, terus koas 1,5 tahun, intensif 2 tahun, 7 tahun itu hanya S1 dan ini mau melangkah ke S2. Ya saya deg-degan gimana bisa membiayai itu semua dengan suami. Nah kami bergumul, terus anak saya 2 minggu yang lalu itu bilang gini, "Mah, ini saya mau ujian kenaikan tingkat. Saya khawatir sekali Mah, soalnya dosennya itu killer banget, profesor. Gimana ya Mah?" gitu. Ya sudah, kamu berusaha aja, yang selebihnya kita berserah. Ya Mah gitu. Jadi saya di belakang itu saya berdoa, juga saya masukkan intensi doa di PDKK, saya juga doa novena 3 Salam Maria tiap hari. Ya kalau kita seperti ini kan satu-satunya jalan kita hanya berdoa dan berserah. Terus udah ujiannya tanggal 14 dan 15 Desember kemarin, selesai sore hari, sempat nunggu jawabannya itu deg-degan. Dan akhirnya puji Tuhan anak saya bilang, "Mas, saya lulus Mas, tapi ya nggak terlalu bagus-bagus amat sih ya." Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa kami. Semoga kami bisa melaksanakan tanggung jawab kita sebagai orang tua sampai selesai anak-anak sekolah. Itu kesaksian saya. Dan sebagai penutup boleh saya menambahkan pesan dari Romo yang di hari Minggu kemarin itu sangat berkesan bagi saya. Bagaimana kita memaknai Natal. Ada 3 hal yang saya tangkap, yaitu bagaimana kita terus berpengharapan pada kasih Tuhan, bahwa Tuhan itu hadir di setiap sisi pergumulan hidup kita. Jadi kita tidak boleh menyerah, kita harus tetap berpengharapan sama Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita tetap rendah hati. Dan Natal itu bukan yang perayaan yang hura-hura saja, tapi bagaimana kita bisa menjadi light, bisa menjadi terang buat sama kita, bisa melalui perhatian atau dukungan. Karena banyak teman-teman kita yang lain yang tidak bisa datang ke sini, bahkan tuh datang aja mikir-mikir ya, naik Grab berapa gitu. Itu benar-benar ada Bapak Ibu, dia pengen datang tapi nggak bisa. Terus yang ketiga, bagaimana kita bersolidaritas
Solidaritas itu tidak hanya bagaimana kita membantu secara finansial, tapi juga bagaimana ada hati yang harus dijaga ya. Ada teman-teman kita yang pada hari menjelang Natal ini tidak bisa seperti kita bersukacita di sini, tidak bisa berpesta Natal makan-makan pakai baju merah putih hijau. Jadi marilah kita jaga hati mereka dengan sederhana. Misalnya kita sudah pesta-pesta makan-makan, biasanya kan kita foto tuh ya makanan, kita taruh di Instagram, Insta Story, Facebook Story. Nah itu teman-teman agak lebih hati-hati, jangan sampai kita ngeblas di grup teman-teman yang malah bisa membuat mereka sedih ya, mereka getir. Kok saya malah di rumah ya, saya sakit, saya nggak bisa ke gereja, saya nggak bisa misa Natal misalnya ya. Jadi marilah kita bersolidaritas dengan cara yang sederhana. Demikian teman, kesaksian saya. Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Iya benar, bahwa Natal bukan sekedar pernak-pernik, tetapi Natal adalah hati kita, di mana Yesus hadir. Seberapa dalamkah Yesus hadir di dalam hati kita? Nah, sesudah seberapa dalam, bagaimana, sejauh mana kita sudah melaksanakan apa yang Dia kehendaki? Mungkin itu yang dikehendaki Tuhan ya, di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menjadikan kita menjadi seorang pemenang. Dia tidak akan pernah lalai menepati janji-janjinya ketika kita berharap kepadanya. Amin. Mari kita tanggapi kesaksian Ibu Bonita dan Ibu Siska. Ya, katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikan kita lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan begitu baiknya Engkau Tuhan melalui anak-anak-Mu, Ibu Bonita maupun Ibu Siska. Oleh karena itu Tuhan, kami mau lebih lagi memuji dan memuliakan Engkau di dalam kehidupan kami. Namun seringkali Tuhan, keakuanku masih ada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon rahmat-Mu, satukanlah roh kami para pelayan-pelayan, para umat, untuk senantiasa rendah hati. Satukanlah roh kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita mau memuji Dia lebih lagi. Biarlah gereja Tuhan dibangkitkan, gereja Tuhan dimenangkan lepas hari, tiap hari Tuhan. Satukanlah roh kami, hanya karena Engkau kami boleh bersatu hati. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami
bangsa-bangsa bersorak. Oh tercurah. Mari gereja Tuhan, bangkitlah. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Mari ibu-ibu yang di sebelah kanan saya, satukanlah. Bukanlah ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya. Katakan yang sebelah kiri saya, dalam hadirat-Mu. Bersama-sama katakan, curahkanlah rohmu dari surga, bumi bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Sekali lagi, roh tercurah dari surga. Tercurah dari surga, bersuka cita. Tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan, mari bangkit. Bangkitlah. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, bangsa-bangsa yang mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, kan mengaku. Oh, Yesus. Katakan, nama Yesus adalah menara yang kuat. Ya, nama Yesus, menara yang kuat. Haleluya. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Amin. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Puji nama Tuhan, nama Yesus di atas segala-galanya. Amin. Haleluya, amin. Amin. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Namamu adalah di atas segala nama, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Tuhan, kami rindu untuk selalu berada di dekat-Mu. Mari Roh Kudus, Roh yang lemah lembut dan manis, ubahkan kami untuk kami lebih baik lagi seperti Engkau. Jadikan kami satu seperti Engkau adalah satu bersama Bapa dan Roh Kudus. Bukakan hati kami ya Tuhan.
Apakah Natal pada tahun ini benar-benar Natal di dalam hati kami yang sesungguhnya? Apakah kami sudah melayani dengan baik Tuhan, seturut kehendak? Mari Tuhan, katakan kepada kami. Biarlah Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu yang lembut. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. jamahlah kami Jamahlah kami, penuhi kami. dengan kuasa Allah Maha. Dengan bangkit berdiri, mari kita mau menyembah Dia. Katakan, Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. ku buka Buka hati menyembah-Mu Yesus. Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Yesus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati kami Tuhan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Bukakanlah hatimu, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Lebih lagi kami mau buka hati kami Tuhan. Terima kasih. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami,
kami Tuhan, ku buka. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, maka engkau akan memperoleh kelegaan di hatimu. Terima kasih Tuhan untuk saat-saat ini di mana kami boleh merasakan kasih dan hadirat-Mu di dalam hati kami. Kami mau bersukacita karena Engkau Tuhan, sebab Engkau berkata, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Kembali kami ucapkan terima kasih. Karena kami pada saat ini Kau izinkan untuk mendengarkan kembali, mendengarkan dan melakukan apa yang Kau kehendaki melalui anakmu yang Kau kasihi, Romo Justinus. Biarlah Tuhan, apapun yang disampaikan oleh Romo Justinus boleh menjadi kekuatan, peneguhan, sekalipun itu adalah teguran. Tetapi Tuhan, kami percaya bersama Engkau kami kuat, bersama Engkau kami mampu. Kau sudah mengurapi hamba-Mu ini dengan urapan yang baru. Kami siap untuk mendengarkan kehendak-Mu
Bersabdalah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Bapak. Amin. Persilakan Romo Justinus. Ibu-ibu dan satu bapak, cuma satu bapaknya atau ada dua? Tiga ya. Shalom, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar di belakang? Ya, karena AC-nya ngalahin suara saya di belakang ya. Hari ini saya diundang untuk membawakan tema perpecahan dalam jemaat. Emang ada perpecahan di antara Anda? Umat Kelapa Gading sedang pecah? Terus kenapa ngangkat tema ini? Saya bingung sebetulnya. 4 hari lagi kita malam Natal, lalu tiba-tiba saya dikasih tema perpecahan di dalam jemaat. Wah, ini berarti genting sekali nih. Berarti suasana di sini sedang pecah. Kalau nggak ada, lalu kenapa kita angkat ini? Tapi baik, saya orangnya taat. Saya disuruh ngomong apapun, saya ngomong sesuai tema yang diberikan. Kitab suci yang dipakai itu adalah dari 1 Kor 1. Ya. Saya tidak akan membacakan semua, tetapi hanya beberapa ayat. Saya akan mencoba nanti menggabungkan dengan spirit Natal, ya. Mudah-mudahan nanti ada hubungannya antara spiritualitas Natal dengan tema yang Anda kasih kepada saya soal perpecahan di antara jemaat. 1 Kor 1 ayat 10. Tetapi aku menasehatkan kamu saudara-saudari demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudariku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Apolos, aku golongan Kefas, aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Ataukah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Saudara-saudari, apakah di sini ada yang golongannya Romo Romanus? Ada golongannya Romo Jack Tarigan? Golongannya Romo Tunjung? Golongannya Romo Tino? Golongannya Romo Inung? Ada? Fansnya Romo Inung maunya kumpul sama fansnya Romo Inung aja. Fansnya Romo Romanus maunya kumpul hanya fansnya Romo Romanus, lalu berselisih satu dengan yang lain. Kalau ada begitu, berarti kegagalan. Berarti paroki ini gagal. Kalau sampai ada suasana seperti itu. Tapi kayaknya nggak ada, kayaknya minimal nggak ngaku. Ya, minimal nggak ngaku, tetapi kayaknya nggak ada. Betapa menyedihkan suatu jemaat kalau terjadi perpecahan seperti itu. Ya. Lihat, mulai terasa bahwa ini sebetulnya tema kayaknya jauh dari Kelapa Gading. Kelapa Gading yang sekarang rukun, gembira dan bersatu, misalnya begitu ya. Lalu kalau suasana ini yang diangkat terus, nanti bisa-bisa beneran terjadi. Maka angkatlah tema, kalau ngangkat tema itu tema-tema yang lebih positif, lebih memberikan suatu suasana cinta kasih dan menggerakkan sesuatu. Tapi apakah tidak ada perpecahan di dalam gereja? Ada? Ada. Dalam sejarah ada.
Gereja dulu cuma satu, di bawah Paus. Tiba-tiba sekarang sudah ada gereja apa? Gereja reformasi awalnya. Lalu ada juga gereja ortodoks, ada gereja Anglikan. Gereja Anglikan berpisah dari gereja Roma gara-gara apa? Gereja Inggris berpisah dari gereja Roma gara-gara apa? Rajanya pengen kawin lagi. Lalu tidak mau taat sama otoritas Vatikan, gereja, Paus. Terjadi perpecahan itu. Lalu ada Martin Luther mendirikan gereja reformasi. Gara-gara apa? Gereja yang induk itu mulai punya praktek yang aneh-aneh. Martin Luther itu orang baik, Bapak Ibu. Jadi jangan anggap, oh gereja Protestan Martin Luther berarti Martin Luther jahat. No, you salah. Kalau menyimpulkan Martin Luther yang memisahkan dari gereja Roma itu orang jahat, salah. Martin Luther justru mengkritik praktek gereja. Karena waktu itu mau membangun Basilika Santo Petrus, itu kertas indulgensi diperjualbelikan. Kalau mau langsung masuk surga harganya sekian. Kalau doa lilinnya 4 harganya sekian. Lilinnya 2 harganya sekian. Martin Luther agak gerah ngelihat praktek kayak gitu. Ya. Lalu mulai akhirnya abad ke-15 sekitar itu memisahkan diri dari gereja Roma. Ya. Lihat perpecahan itu bisa penyebabnya macam-macam. Di sini ada suster. Di dalam susteran biara, apakah selalu rukun, bergembira, bersatu, harmonis? Tidak, suster langsung gelengnya kenceng. Tidak. Karena bisa saja ada salah paham, bisa saja ada yang terluka, lalu diem-dieman, tidak ngomong satu dengan yang lain. Di pastoran, romo-romo yang pakai jubah, yang katanya sering berkhotbah, ampunilah 70 kali 7 kali. Lalu juga kita harus hidup seperti murid-murid Kristus. Apakah di pastoran selalu rukun, tidak ada yang berantem? Saya kasih contoh. Di sebuah paroki, saya tidak usah kasih tahu ya nama parokinya ya. Ada 3 romo. Romo A, Romo B, Romo C. Ini hebat sekali. Romo A berantem sama Romo B, nggak cocok. A sama B nggak cocok. Romo B sama Romo C juga diem-dieman. Romo C sama Romo A itu juga musuhan. Jadi A, B, C ini negatif. Tapi menurut ilmu psikologi sosial, kalau 3-3-nya bertengkar, itu sebetulnya seimbang. Yang enggak seimbang adalah kalau A sama B akrab, rukun, kompak, musuhin Romo C. Nah itu enggak seimbang, akan ada yang jadi korban. Akan ada Romo C yang biasanya jadi korban. Nah, apa yang terjadi di tengah jemaat, di tengah umat, di tengah paroki? Fansnya Romo A maunya ikut misa sama Romo A doang. Kalau yang fansnya Romo B maunya ikut acara si Romo B, lalu C juga begitu. Bapak Uskup pusing. Lalu 3-3-nya dipindah. Yang satu pindah ke ujung Bekasi, yang satu pindah ke ujung Tangerang, yang satu pindah ke ujung laut Jakarta Utara. Jangan dicari ya. Anda mulai mereka-reka siapa ya? Jangan dicari ya, nggak bakalan ketemu ya. Tapi maksud saya adalah itu bisa terjadi di dalam gereja. Dewan paroki bisa berantem nggak? Ini pengalaman pribadi saya. Rapat pertama DPH saya
di sebuah paroki. Saya baru pertama kali jadi pastor kepala. Rapat DPH pertama saya, umur saya masih 38, pastor kepala. Romo Romanus jadi pastor kepala umur 42 sekarang ini ya. Saya 38 jadi pastor kepala, masih muda, masih kurang bijak ya. Tapi adegan pertama rapat DPH adalah begini. Ada 2 anggota DPH senior adu mulut di dalam rapat. Adu mulut, bukan berdebat Bapak Ibu. Kalau berdebat itu enak dilihat. Tapi ini kayak adu mulut, cekcok, ya, saling nyerang. Saya diem aja, ngeliatin 2 bapak DPH yang sudah lama di paroki itu, yang sangat aktif, yang rajin ke gereja, yang ikut misa pagi, yang rajin juga mungkin ikut PD karismatik dan Legio Maria. Itu bertengkar di dalam rapat DPH, mengungkapkan kayak orang sakit hati, cekcok gitu. Saya diam aja, kan saya baru anak baru. Saya baru masuk ke paroki itu anak baru, saya nggak paham. Saya amati aja mereka berdua. Tiba-tiba mereka nengok saya, diem. Terus ada yang nanya, jadi apa keputusan Romo sebagai pastor kepala? Wah, Bapak Ibu, saya kan sio macan. Sio macan itu kalau ditantang, saya serang balik. Kalau ditantang, ya. Kalau enggak, sio macan itu akan menjadi penjaga yang baik, perawat yang baik. Tapi kalau di challenge, sio macan akan jadiin tantangan itu lalu menjadi sesuatu aja. Saya ditantang. Jadi apa keputusan Romo sebagai pastor kepala di sini? Wah. Terus saya diem sejenak. Pikiran saya langsung cepat. Tapi kan saya masih muda, agak emosional. Tapi Anda cek keputusan saya benar atau tidak. Saya bilang begini, keputusan saya yang pertama, kalau Anda berdua tanya saya keputusan. Jadi kayak orang suasana rapat DPR gitu tuh, panas-panasan gitu. Bagi saya ini nggak masuk akal rapat DPH kayak gitu ya. Yang katanya diperciki air suci itu, sebelum tugas kan diperciki air suci ya. Terus keputusan saya pertama, saya bubarkan rapat ini. Saya tidak bahagia bersama Anda. Rapat pertama saya sebagai pastor kepala dan DPH di paroki Anda ini, saya tidak bahagia. Maka Anda pulang habis ini. Kita tidak lanjutkan rapat. Saya ada makanan bersama di sini, makan malam. Tapi minta maaf, saya tidak ingin sedikit pun makan bersama Anda. Anda juga pasti nggak enak makan malam bersama. Karena apa? Suasananya panas, saya bilang. Buat apa makan bersama yang palsu, saya bilang gitu. Anda pulang, kita bubarkan rapat itu. Itu keputusan saya pertama. Keputusan saya yang kedua, saya bilang, kalau Bapak berdua sampai besok jam 6 sore tidak bisa berdamai, silahkan dua-duanya menuliskan surat pengunduran diri sebagai DPH. Dua-duanya saya bilang, nggak boleh cuma salah satu, ya harus dua-duanya mengundurkan diri dari DPH ini. Kalau nggak bisa berdamai berdua, ya. Tapi kalau bisa berdamai, jam 7 malam besok saya tunggu di pastoran. Besok saya nggak kemana-mana, cari saya di pastoran. Karena saya nggak tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Lebih baik saya cari DPH yang masih muda, yang agak blow on dikit nggak apa-apa, tapi mau bekerja sama. Daripada nyari orang pinter tapi ujung-ujungnya berantem, saya bilang. Saya nggak suka punya tim yang seperti itu. Saya ingin tim saya adalah tim yang rukun, gembira, dan bersama-sama kita bergerak. Jadi batas waktunya adalah jam 6 sore besok. Dua-duanya mengundurkan diri atau dua-duanya berdamai, saya bilang begitu. Gimana, keputusan saya benar nggak?
Keren kan saya? Iya. Biasanya pastor kepala muda tuh kan takut sama DPH. Oh, kalau saya kencengin pasti. Kenapa? Tujuan saya apa? Kerukunan, keharmonisan itu kunci pelayanan. Pengurus PDPKK pagi Santo Kim Yakobus ini kok masih pakai Yakobus sih, padahal udah Kim Taegon ya. Parokinya masih Yakobus ya, belum pisah ya. Nanti saya dorong supaya pisah parokinya ya. Kalau pengurus PDPKK di sini nih berantem, tidak rukun, percayalah sama saya, lambat laun PD ini kosong. Percaya sama saya. Kalau pengurusnya pada clash, nggak rukun. Tapi kalau pengurusnya rukun, gembira, makan bersama, rapat juga santai, bisa jalan-jalan bareng, ketawa ketiwi, kalau ada yang sakit saling mengunjungi, percayalah pengurus yang rukun ini akan berbuah menjadi komunitas yang kuat sekali. Saya bukan pengen memuji komunitas saya ya, bukan, Samadi. Sebagian besar dari Anda kan mungkin udah kenal, lihat di YouTube Romo-Romo Samadi, baik misanya maupun opera komedi maupun praise and worship. Kalau Anda lihat, kita itu selalu bersama-sama. Kalau Anda lihat, padahal di situ ada Romo yang baru tahbisan, Romo Nofrin. Ada Romo yang tengah umur, kayak saya sama Romo Romanus waktu itu. Ada Romo Rudi, ya, ada Romo Liong. Itu Romo-Romo tengah umur yang mungkin lagi puncak-puncaknya berkarya. Umuran 48, 45 sampai 48 itu biasanya lagi 45 sampai 50 itu biasanya lagi puncak-puncaknya dia harus bekerja. Tapi juga kan ada Romo yang sakit. Romo Aji stroke di kursi roda. Waktu itu Romo Hadiwijoyo cancer, ya, di kursi roda juga. Tapi kalau Anda lihat apa yang terjadi di opera komedi, itu kita main ledek-ledekan, kadangkala saling mencela, itu sampai ke titik dasar harusnya malu gitu ya. Sampai ada penonton yang nanya sama saya, Romo, itu nggak apa-apa itu ledek-ledekan. Yang stroke diledekin, terus yang tua dikerjain ya. Romo Hadi juga mau didandanin ini itu, terus joget-joget dengan gaya dia. Bapak Ibu, itu nggak dibuat-buat. Apa yang terjadi di layar YouTube yang Anda lihat, itu aslinya setiap hari kayak gitu. Dulu ketika COVID lagi ganas-ganasnya, kita berdelapan Romo ke Ancol, jalan-jalan. Saya sibuk naik sepeda. Romo Hadi almarhum cuci mata. Ibu-ibu lagi disko-disko di Ancol. Romo Hadi ngeliatin aja. Ibu-ibu yang disko itu di Ancol. Kan banyak tuh kelompok ibu-ibu yang senam, pakai musik terus senam. Tapi saya menikmati suasana persaudaraan seperti itu. Yang tua itu mendoakan yang muda, kalau ngaku dosa kita sama yang tua. Karena sudah mulai pikun dan sudah mulai nggak denger. Yang tengah umur kerja, saya kerja. Yang make money itu biasanya romo-romo tengah umur yang kerja, ya. Karena harus memikirkan strategi gimana supaya Samadi ini tetap bertahan di era apa-apa tutup, apa-apa bangkrut, nggak ada orang retret. Itu saya harus putar pikiran saya. Yang muda memberi semangat dan mensupport menjaga yang tua. Betapa bahagianya ketika kita rukun dan Anda lihat buahnya sampai sekarang. Ya, buahnya sampai sekarang. Mungkin bisa dibilang komunitas aku di Samadi itu sebagai pandemi winner yang masih tetap tegak berdiri pelayanannya walaupun sedang pandemi berlangsung. Ya. Pelayanannya tetap bisa dirasakan oleh banyak orang. Kenapa? Kuncinya ini rukun bersatu. Ya. Kalau kita misalnya bersaing, ahli kitab suci Romo Yosef bersaing sama ahli katekese
Romo Rudi. Memang kita ada kuis. Kalau kuis kitab suci yang menang terus Romo Yosep. Tapi kalau kuis tentang gereja, katekese, yang menang Romo Rudi. Suatu ketika saya kasihan sama Romo Rudi, kalah terus tentang kuis kitab suci kan. Saya curang, Romo Rudi saya kasih kunci jawaban. Dan saya kasih soal yang susah. Romo Yosep masih mikir, Romo Rudi udah pencet bel. Tet. Wah, Romo Rudi menang. Wah, dia langsung joget-joget gini. Romo Rudi merasa menang. Romo Yosepnya bingung, kok gua ahli kitab suci bisa dikalahin sama anak kecil. Romo Rudi kan badannya kecil gitu. Ya itu buat dagelan di antara kita ya. Umat sih nggak tahu itu bahwa sebetulnya Romo Rudi saya kasih kunci jawaban ya. Tapi itu buat permainan di antara kita udah. Yosep lu kurang pinter lu Yosep, percuma sekolah S3 kitab suci kalah sama Romo Idur. Ahli katekese, belajar lagi lah kitab sucinya, ledek-ledekan kayak gitu. Romo Aji yang stroke pun kita ledekin. Romo Aji ini nyanyi cuma buat habis itu makan. Karena Romo Aji itu minta nyanyi pertama, habis itu dia makan. Udah dia santai aja, yang lain nyanyi dia tetap makan aja Romo Aji. Romo Aji jangan makan kebanyakan, nanti stroke lagi, saya bilang gitu. Kata Romo Haji, setruk lah kata dia. Yang penting makan enak, itu Romo Haji. Tapi ya kita ledek-ledekan gitu, nggak apa-apa. Saya ingin mengatakan apa? Bersyukurlah kalau Anda punya komunitas yang rukun, gereja yang gembira, tapi lebih kecil lagi, lingkungan. Kalau lingkungan rukun, itu kayaknya enak kumpul. Misal lingkungan, rosario, ada yang meninggal ya. Kayaknya enak gitu. Tetapi biasanya nggak seindah itu, di sebuah lingkungan. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Ada 2 ibu yang sangat aktif di lingkungan. Wah kompak, kemana-mana berdua di lingkungan itu. Selidik punya selidik. Kenapa mereka rukun dan kompak? Itu ternyata 2 orang ini calon besanan. Anaknya sama anaknya pacaran mau kawin, calon besan. Tapi entah kenapa tiba-tiba 2 anak yang pacaran itu berantem, putus, nggak jadi kawin. Apa yang terjadi? 2 ibu itu pun tiba-tiba hilang dari lingkungan. Tidak mau datang ke lingkungan lagi gara-gara 2 anaknya putus, nggak jadi nikah. Lalu mereka merasa unhappy, jauh, lalu nggak mau datang lagi. Ada komunitas ibu-ibu, saya contohnya ibu-ibu terus ya, karena bapak-bapak jarang berkomunitas. Yang sering berkomunitas itu ibu-ibu ya. Ibu-ibu bikin komunitas, mau tugas kur di gereja. Udah latihan 3 kali, lalu mereka berembuk. Kita pakai seragam apa untuk tugas kur di gereja? Ada yang usul batik, ada yang usul pakai kebaya, ada yang usul pakai baju putih hitam, ada yang usul pakai slayer, ya. Pokoknya usulnya macam-macam. Tidak terjadi kata sepakat mau pakai seragam apa. Tiba-tiba di antara mereka saling. Apa yang terjadi? Mereka berhenti latihan dan tidak jadi tugas kur di gereja. Can you imagine? Gara-gara seragam, you gak jadi pelayanan. Ini kan bukti bahwa niat pelayanannya itu masih cetek. Ya, kita bisa bertengkar dengan perkara remeh-temeh yang membuat tujuan mulia itu tidak bisa berhasil, pelayanan gagal. Bagi saya ini bisa terjadi. Sekarang tentang keluarga, perpecahan di dalam keluarga. Bapak Ibu, saya punya angka. Anda boleh tebak ya. Usia berapakah perkawinan orang
usia perkawinan berapa tahun menurut Anda yang punya resiko perceraian paling banyak? 5 tahun, 10, 15, 1 tahun. Menurut data di Kuskupan, saya pernah punya data itu. Angka perceraian paling banyak di saat usia perkawinan 6 sampai 15 tahun perkawinan. 6 sampai 15 tahun perkawinan. 1 sampai 5 tahun perkawinan biasanya masih anget. Masih panggil yayang-yayangan. Yang lagi apa? Oh, aku lagi meeting sayang. Udah makan belum? Ya ini sebentar lagi makan. Itu kalau lagi anget-angetnya. Dijawab kayaknya enak dan cepet. Kalau udah mulai sepet, udah makan belum? Belum. Terus abis ini mau kemana? Nggak tahu. Nanya-nanya mulu, ya kan? Lalu mulai jawabannya ketus, ya. Tapi kalau 1 sampai 5 itu masih anget. Tapi saya takjub sama seorang bapak di Puri Indah, Jakarta Barat. Sampai umur 76 tahun dia masih manggil istrinya Yayang. Yang terus saya tanya, "Pak, resepnya apa sih? Kok sampai 76 tahun masih yayang-yayangan?" Terus dia bisik-bisik sama saya, "Romo, jangan bilang-bilang istri saya ya. Sebetulnya saya suka lupa nama istri saya siapa." Oh, lupa nama istrinya. Maka biar aman dipanggil Yayang. Siapa tahu Yayangnya ada 2, 3, 4 ya, semua dipanggil Yayang supaya nggak salah gitu. 16 tahun lebih, 16 tahun perkawinan lebih. Di sini kan Anda sebagian besar nih perkawinannya udah di atas 16 lah. Itu relatif lebih selamat, lebih aman. Kenapa? Karena kalau usia 16 tahun perkawinan lebih, 1, anak-anak sudah gede, ya, body juga sudah gede. Dulu mungkin waktu awal perkawinan, wih bentuknya masih jelas, ya kan? Tapi kalau udah tambah umur mulai abstrak. Udahlah, nggak ada yang ngelirik lagi, ikhlas saja lah, mau cari apa sih di dunia, ya kan? Udah merem aja lah, ya meremaja. Kadangkala itu bisa menjadi sikap hati kita. Kenapa 6 sampai 15 tahun paling besar usia perceraian, pertengkaran? Karena pada saat itu 1, finansial, ekonomi lagi nanjak-nanjaknya. Kalau sudah usia perkawinan segitu, ekonomi mulai bagus, mulai ada tanda-tanda baik semuanya. Dan yang kedua, ego ini masih tinggi, emosi, ya. Terus badan juga masih oke, ya. Kalau 6 sampai 15 tahun perkawinan itu kan umur antara 32 tahun ya sampai 40 sekian, 40 awal lah, 42 gitu ya. Itu kan masih sedap dipandang mata. Masih bisa, gue juga bisa hidup tanpa lu. Kalau lu jahatin gue juga bisa hidup tanpa lu. Gue juga masih ada yang ngelirik, gue juga masih ada yang mau. Lalu akhirnya pecah. Maka dalam keluarga pun perpecahan bisa terjadi. Maka kalau hari ini dikasih tema, ya, jangan ada perpecahan di antara kamu, kita bisa berefleksi dari lingkup yang paling kecil, keluarga, lingkungan, gereja, komunitas, bahkan mungkin di negara. Ya. Kenapa Argentina, Piala Dunia hebohnya luar biasa? Mereka itu lagi miskin rame-rame. Inflasinya itu 95% Bapak Ibu. Inflasi kita 5,5% Indonesia. Argentina sekarang itu lagi miskin, lagi susah. Inflasinya 95%. Maka ini Messi, ini dianggap sebagai Mesiah.
sebagai penyelamat yang membangkitkan kesatuan bangsa walaupun negara itu lagi miskin. Ya. Miskin rame-rame tapi kompak itu bisa tetap sorak-sorai gembira. Ya. Tapi kaya, tapi mereka tidak rukun, ya, itu akan menjadi suasana yang tidak enak. Jerman mulai tidak rukun negaranya karena imigran banyak sekali. Prancis kalah, lihat Prancis sekarang berubah. Kalau Anda lihat pemain sepak bolanya aja berubah. Yang di bawah Menara Eiffel, orang-orang itu juga udah terjadi perubahan culture yang luar biasa. Inggris kacau juga. Secara global dunia ini juga sedang mengalami perpecahan. Apakah Pak Presiden Jokowi bisa mendamaikan Ukraina dan Rusia? Lumayan sebetulnya. Usaha Pak Jokowi itu sudah sangat maksimal dan sudah sangat bagus. Tinggal niatnya Putin sama siapa itu pelawak Zelensky ya. Itu tinggal niat baik mereka berdua bagaimana. Singkat kata saya ingin mengatakan apa? Iblis selalu bisa bekerja untuk memecah belah Anda. Antar suster bisa dipecah, antar romo bisa dipecah, antar dewan paroki, antar lingkungan, antar teman persahabatan bisa dipecah. Bagaimana kita menghindari supaya kita tidak pecah? Mari kita buka 1 Filipi. Ini ada kaitannya dengan Natal. 1 Filipi bab 2. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya. Filipi bab 2 ayat 1 sampai 8 mungkin ya. Nanti akan saya bacakan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Saya tutup di situ. Mengambil rupa seorang hamba sama dengan manusia. Ini yang saya bilang misteri Natal. Sekarang saya mau masuk ke spiritualitas Natal. Sebetulnya inti dari Natal, ibu bapak, saudara-saudariku, tidak lain dan tidak bukan adalah gerakan turun Allah. Allah yang maha tinggi turun menjadi Allah yang Immanuel. Allah yang maha tinggi itu tidak terjangkau, ya. Kita nggak bisa akrab sama Allah yang maha tinggi. Tapi dengan Tuhan Yesus menjadi manusia, Allah itu merendah menjadi manusia, menjadi Allah yang imanen, Immanuel, Allah yang dekat dengan kita, ya. Allah yang bisa disentuh, Allah yang bisa dilihat. Jadi spiritualitasnya itu adalah merendahkan diri. Apa penyebab perselisihan di antara kamu? Karena satu sama lain pasti merasa lebih hebat daripada yang lainnya. Kalau tidak ada yang rendah hati mau mengalah, perselisihan itu akan semakin hebat. Maka spiritualitas kerendahan hati seperti Kristus mau menjadi manusia itu penting. Ya. Ini susahnya. Bapak Ibu, bukannya saya mau promosi teman saya si Romo Romanus itu, bukan ya. Dia itu Romo yang rendah hati. Percayalah sama saya, ya.
Setiap kali pergi sama saya berdua gitu ya. Sini Romo Yus, saya yang nyetir. Kan gue juga bisa nyetir. Itu kan mobil saya. Kenapa dia ambil inisiatif, gue yang nyetir. Ya. Walaupun kalau Romo Romanus yang nyetir, itu harus ada cemilan di sebelah kirinya. Kacang. Kalau dia ngantuk dia mulai ngemil gitu. Udah ngantuk bisa saya senggol. Gantian. Tapi dia selalu memilih yang bagian-bagian di mana ya dia ingin melayani orang. Ya. Yang saya kenal Romo Romanus karena satu komunitas bersama ya. Maka saya cuma ingin mengatakan ya, kalau ada orang yang rendah hati di dalam komunitas, di dalam keluarga, percayalah perselisihan itu tidak akan terjadi. Cuma repotnya nih Bapak Ibu, dalam sebuah grup begini ya, itu pribadi orang itu beda-beda. Saya baca, ada orang yang kepribadiannya warnanya merah. Ada orang yang kepribadian warnanya biru. Ada orang yang warnanya hijau. Si merah itu apa? Si merah itu adalah orang yang selalu suka tampil di depan. Suka berapi-api kalau ngomong, dia berani. Si merah ini tipe berani. Pegang mic ya. Ini bagi dia itu sesuatu yang biasa ya. Begini nih biasa. Dan dia tidak grogi ya. Si merah ini selalu punya inisiatif. Leadershipnya bagus si merah. Cuma kadang emosional. Itu si merah ya. Suka ngomong, emosional, leadershipnya bagus, inisiatifnya bagus, itu si merah. Si hijau biasanya tidak berani ngomong. Si hijau lebih suka di belakang layar. Pokoknya aku membantu tapi aku jangan kelihatan. Itu si hijau. Si biru itu biasanya dia pembawa harmoni, kegembiraan. Pokoknya kalau ada si biru, pokoknya suasana gembira. Kalau istilah orang Jawa itu orang yang gerapia. Gerapia tuh supel, ramah ya. Kalau ada dia tuh gembira. Nah, kalau Anda pengen tahu Anda itu warnanya apa, gampang. Kalau pergi ke restoran nih, kelompok ya, pergi makan di rumah makan, si merah biasanya ngapain? Baru duduk, dia langsung manggil, mas, minta menunya. Ini enak nih, ini enak nih. Lu lebih baik pesen makanan ini nih, gue udah pernah coba, enak sekali ya. Lu duduk sini ya, lu duduk sini. Itu si merah. Si merah kalau di rumah makan langsung order dan ngatur ya. Si hijau ketahuannya pas kapan? Kalau bilnya, tagihannya keluar. Si hijau akan berkata, sini gua periksa. Si hijau akan diem, periksa. Nih kayaknya tadi ada yang kurang nih. Kayak nasi goreng cuma keluar 1, padahal di sini 2. Mas, ini nggak bener. Si hijau itu nggak banyak ngomong, tapi dia periksa. Dah beres. Itu si hijau. Si biru biasanya akan ngobrol di meja makan, membawa kegembiraan. Ayo selfie, kita selfie, ayo selfie. Ini tugasnya si biru, ya. Bikin keramaian, itu si biru. Tapi di rumah makan ada satu warna lagi, yaitu si abu-abu. Abu-abu kalau pas tagihannya keluar, dia belaga ke WC. Gua ke WC dulu ya. Si abu-abu ini sukanya oportunis, cari untung, nggak mau susah ya. Biasanya saya bilang begini, kepada si merah, you harus kendorin dikit. Jangan dominan, kasih kesempatan yang lain. Si merah biasanya saya kasih nasihat begitu. Si hijau biasanya saya kasih nasihat, lu berani ngomong, jangan cuma diem doang ya. Berani ngomong lah, itu si hijau. Si biru biasanya saya kasih nasihat, mikir, saya bilang. Jangan ketawa ketiwi doang, bercanda, lu ikut mikir lah, usul apa kek, mikir, jangan cuma bercanda doang. Kepada si abu-abu, apa nasihat saya? Bertobatlah,
kerajaan surga sudah dekat. Karena kalau you masuk komunitas, pergi ke gereja, aktif di sana sini, mau cari keuntungan, salah tempat. Kalau you masuk komunitas harus siap rugi, cari duit kerja sana, ya. Kerja di luar, cari duit sebanyak-banyaknya, lalu gunakan uang itu untuk pelayanan, untuk bergembira bersama, itu baru benar. Tapi kalau masuk pelayanan untuk cari untung, bagi saya salah. Ya, masuk ke pelayanan harus siap rugi, harus siap mengalami juga, kita harus capek buat orang lain. Waktu, tenaga, uang itu harus kita korbankan. Maka teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudariku, spiritualitas Natal mengajarkan Allah itu memilih tempat yang terendah, palungan. Allah tidak memilih menjadi Irjen Pol Sambo yang punya pistol, der gitu ya. Allah memilih jadi bayi yang gak punya kekuatan, ya. Bisa aja loh Tuhan memilih jadi tentara yang naik kuda, ya. Lalu dia punya kuasa, bisa saja namanya Tuhan. Kalau namanya Tuhan kan bebas, mau ngapain aja, mau jadi apa juga bebas. Tapi kenapa ini Tuhan memilihnya jadi bayi? Karena ingin ngasih contoh sama kita, merendahkan diri. Kalau Anda tidak mau bertengkar satu dengan yang lain, harus belajar merendahkan diri Anda. Dan buahnya adalah kebahagiaan batin. Emang kalau Anda berantem sama orang, Anda bahagia gitu? Menurut saya ya, berantem sama orang tuh stres. Ya, kita jadi susah tidur. Yang terbayang-bayang wajah dia terus kan? Jadi sebetulnya Anda itu kurang pinter kalau Anda memilih bertengkar. Karena apa? Hidup Anda dipengaruhi oleh dia. Kita jadi emosi, kita jadi gak bisa tidur karena dalam bayangan kita wajah musuh kita terus. Tapi kalau hidup kita damai tentrem, tidur nyenyak, ya. Bisa bergembira sama siapapun. Tapi tadi kuncinya mau merendahkan diri. Dan Natal tidak lain dan tidak bukan spiritualitasnya adalah merendahkan diri. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Kalau WA saya nggak sampai ke Anda ya. Semoga Natal ini memberikan sukacita di tengah keluarga, komunitas, dan juga di tempat-tempat Anda beraktivitas. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, mari kita doakan apa yang sudah ditulis ini sambil kita juga memanjatkan doa-doa pribadi kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, Engkau sudah melihat umat-Mu begitu rindu menyampaikan doa-doanya. Ada yang sudah ditulis di sini, di dalam toples ini, di dalam kertas mereka. Tapi ada juga yang ada di dalam hati. Kau urapi setiap harapan, permohonan, kerinduan, syukur, apapun yang mereka intensikan ya Tuhan. Untuk keluarga, Kau jaga keluarga kami dengan kesehatan, damai dan sejahtera. Jangan ada perpecahan di dalam keluarga kami. Untuk komunitas-komunitas kami, semoga komunitas kami tetap rukun bersatu dan juga bisa membagi berkat bagi sesama kami dimanapun kami melayani. Untuk gereja kami, semoga gereja kami juga menjadi persekutuan umat Allah yang membahagiakan. Untuk bangsa kami, semoga bangsa ini rukun dan damai. Untuk bersiap masuk ke tahun politik, kami tetap mengutamakan kesejahteraan bersama. Tuhan berkatilah setiap dari kami, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, mereka yang kesepian, mereka yang sedang gagal, mereka yang sedang kesulitan ekonomi, mereka yang sedang menghadapi sakit berat, diambang kematian, urapilah mereka, jamahlah dan sembuhkanlah mereka. Semoga nama-Mu dimuliakan dalam setiap kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Terima kasih Romo.
Benar, perpecahan bukan hanya di dalam satu komunitas, tetapi perpecahan bisa aja ada di dalam keluarga, lingkungan, maupun komunitas-komunitas yang lebih besar. Ya, tapi kita percaya kuncinya adalah dengan rendah hati. Kalau kita mau rendah hati, kita mau mengikuti karakter Tuhan Yesus, niscaya Tuhan Yesus juga akan menolong kita. Ya, terlebih pada akhir-akhir belakangan ini banyak sekali kejadian ya, baik itu gempa bumi, bencana banjir, longsor, mau perang di sana di sini. Baiklah, menjelang akhir tahun 2022, mari kita introspeksi diri, introspeksi kepada diri sendiri. Apakah kita sudah rendah hati di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah melakukan sesuatu untuk keluarga kita, untuk komunitas, untuk gereja? Sebelum waktunya untuk terlambat, mari kita berdoa dan berjaga-jaga. Ya, seperti anak dara yang selalu siap sedia, selalu lilin-lilinnya tetap menyala, lilin-lilin cinta kasih, iman, pengharapan kita kepada Tuhan, ya, kasih kita, sehingga kita tidak dinyatakan terlambat. Mari pujian ini sebagai doa untuk menghantar setiap persembahan menjelang akhir tahun 2022 boleh menjadi berkat bagi komunitas kita yang tercinta ini. Mari kita mau berdoa dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak dara, seperti anak dara yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Benar Bapa, kami mau siap sedia bagi Engkau Raja. Sekali lagi katakan, ku berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa dan berjaga-jaga hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Kita semua mau menjadi seperti anak dara, seperti anak dara yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Mari katakan sekali lagi, kami mau bersiap sedia Tuhan, seperti anak dara layak menyambut pengantinnya. Kami mau siap sedia Tuhan bagi Engkau Raja di segala raja yang selalu lahir di hati kami. Ku mau siap sedia, ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba, di saat hari Tuhan, di saat hari Tuhan tiba. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu mengingatkan kami untuk selalu berjaga-jaga. Terima kasih Tuhan.
Dipersilakan untuk pengumuman. Puji Tuhan, saya serasa mengikuti rekoleksi Romo. Jadi kita bisa mengevaluasi kan, bagus sekali. Ini hari saya sungguh bersyukur kalau Romo bisa menyampaikannya luar biasa. Itu yang saya rasakan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang terkasih yang sudah hadir hari ini. Sekali lagi juga terima kasih kepada Romo Justinus. Sabda Tuhannya luar biasa, renungan untuk kita hari ini. Dan kepada Ibu Francisca dan Ibu Fonita, kesaksiannya sungguh memberikan kita kekuatan bagaimana kita dekat dengan Tuhan dan sungguh mengandalkan Tuhan dan percaya maka Tuhan bekerja di dalam kita. Lalu kepada tim pujian yang dipimpin oleh Cynthia, terima kasih, dan juga teman-teman semuanya. Pada pemain keyboard Lukas, Bro Lukas, terima kasih. Kepada sahabat saya yang sungguh setia, Ibu Uni dan Ibu Desi, terima kasih. Dan juga kepada Bro Alvin, terima kasih. Dan semua untuk penyambut tamu, kolektan, dan yang melayani hari ini sampai terlaksananya semua dengan baik, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kamis malam tanggal 22 Desember jam 7.30 ada renungan dibawakan oleh Bapak Bram Wongkar dengan tema standar kelayakan kita. Semoga bagi kita yang bisa hadir malam, mungkin yang dekat di sini bisa datang, silakan datang. 29 Desember libur. Ya, 29 libur sampai 3 Januari kembali ada lagi di PD Pagi Santo Yakobus. Di KTG ya. Aduh, lupa. KTG. Lalu Selasa juga akan dibawakan tanggal 3 Januari atau 10 di sini? 3 ya. Oh ya, 3 libur tanggal 10 Januari kembali kita ada persekutuan di tempat ini bersama dengan Romo Luki PR. Dengan tema misa ya. Oh, misa dan adorasi bersama Romo Luki Mikasius PR dengan tema menegakkan kebenaran dengan kasih dan penyertaan Tuhan. Perayaan Natal akan diadakan pada tanggal 7 Januari jam 5 sore di stasi P2 atau stasi Yakobus ya? Ya itu mungkin salah ya. Ya, stasi Pegangsaan 2 dekat sini sekali, tinggal geser sedikit. Diharapkan Bapak Ibu semua bisa hadir kita bersama dengan Romo Thomas Peng-an. Ya. Lalu kita semua dihimbau oleh koordinator baik dari koordinator malam, pagi dan juga lansia mengadakan pesta Natal, merayakan Natal di P2 bersama-sama. Mari kita bergabung untuk bersama-sama juga bergembira di hari Natal. Ibu-ibu, bagaimana dengan persiapan kita untuk perayaan Natal dan Tahun Baru nanti? Udah oke banget. Beres semuanya, udah siap. Acaranya apa aja sih? Ada makan, terus ada juga balet dari Lucy Ballet. Jangan lupa, ada drama yang luar biasa. Wow, drama Natal ya, Lin? Betul. Oh, luar biasa. Terus kalau nggak salah juga ada choir, Lin. Iya benar. Juga center class yang bagi-bagi hadiah. Wah,
sekalian, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa ya, jangan sampai kelewatan. Nanti kita ketemu tanggal 7 Januari pukul 17.30 di stasiun Pegangsaan 2. Sampai jumpa nanti. Jangan lupa lansia pada datangnya kita tunggu pokoknya. Jangan lupa juga umat PD pagi. Ingat-ingat ya, tulis di penangggalannya Sabtu 7 Januari 17.30 di stasiun Sekolah Santo Yakobus. Mari kita semua, baik PD pagi, PD malam, PD lansia, kita kumpul semua nanti di stasiun Pegangsaan 2 tanggal 7 Januari. Kita rayakan bersama-sama dengan anak-anak hati dan juga para lansia-lansia. Sampai jumpa lagi. Salam kasih. Tuhan berkati. Ya, itulah kita diundang untuk datang bersama dengan acaranya yang sangat menarik. Lalu ada juga, ada kesaksian itu ya, kesaksian Ibu Meti Husni. Ya, oke. Ya, ada satu lagi, tolong ditayangkan ya, ada mau ditayangkan atau baca saja. Kita akan mengadakan seminar hidup baru dalam roh yang akan dimulai tanggal 7 Februari sampai 28 Maret. Bukan lama begitu karena pertemuannya 4 kali setiap Selasa. 9 ya, 9 kali pertemuan setiap Selasa jam 7 sampai selesai. Mungkin dari sekarang kita udah berikan waktu itu, waktu 7 Februari nanti kita akan daftar. Karena ini penting ya, Bapak Ibu yang mungkin kalau sudah pernah silakan ikut kembali. Beberapa kali pun lebih baik. Tapi mungkin yang belum pernah silakan untuk mengikuti karena seminar hidup baru membangun pembaharuan dalam diri kita dan kita semakin paham dan mengerti apa yang menjadi dalam kehidupan kita. Dan saya himbau untuk boleh mendaftarkan dari tanggal 7 ini sampai 28 silakan. Iya. Shalom, salam kenal. Nama saya Meti Husni dari Jakarta. Saya bersyukur kepada Tuhan karena berkesempatan bergabung di SHDR, Seminar Hidup Baru dalam Roh, di Paroki Santo Yakobus Kelapa Gading. SHDR kemarin berlangsung secara online, dan itu sangat luar biasa, karena melepaskan kita dari kendala jarak dan waktu. Tetapi berbagai macam manfaat bisa kita dapatkan. Inilah yang saya katakan jauh di mata, dekat di hati. Kalau Tuhan yang sudah memberkati, walaupun ada jarak, akan tetap bisa jadi. Salah satunya saya join di SHDR, saya mendapat banyak sekali manfaat yang paling mendasar adalah diberikan untuk merefleksikan diri, kembali mempelajari dan memperdalam pemahaman dan penaklukan tentang relasi saya dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan diri saya sendiri. Banyak pemulihan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya melalui proses-proses penyadaran diri dan juga pembekalan untuk akhirnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekarang dan ke depan. Kalau tidak melalui SHDR ini, belum tentu saya bisa mendapat pemahaman dan terpanggil untuk melakukan hal-hal yang sama, seperti saat ini. Saya juga percaya bahwa SHDR memberikan kita pemahaman tentang hubungan kita dengan Allah, tetapi juga memperkaya kita supaya bisa saling berbagi, saling membantu, saling membangun satu sama lain. Pelayanan yang sungguh luar biasa. Dalam SHDR, kita dikuatkan, disadarkan bahwa kita hidup sangatlah berharga di mata Tuhan.
asalkan kita membuka diri dan hati kita akan ajakan Tuhan. Saat-saat yang sangat berharga dan tak mungkin saya lupakan adalah saat sesi pencurahan Roh Kudus. Dengan persiapan yang matang dan batin yang memohon akan karunia Roh Kudus. Puji Tuhan, saat itu saya mendapatkan karunia bahasa roh. Itu sangatlah berarti bagi hidup saya. Saat ini berkat kuasa Roh Kudus, saya terlibat dalam berbagai layanan hidup. Saya terasa sangat diberkati karena Roh Kudus selalu menyertai saya. Buah roh yang saya dapatkan setelah pencurahan Roh Kudus, saya semakin rajin membaca kitab suci dan persekutuan doa. Dalam kesempatan ini pula, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk segera mendaftarkan diri dalam SHDR ini. Jangan tunda-tunda panggilan dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ibu Meiti Husni menyampaikan bahwa ada perubahan dalam hidupnya semenjak dia ikut seminar hidup baru dalam roh. Dan juga kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir, dipersilakan berdiri, panitia akan memberikan salam. Silakan bagi yang pertama kali hadir. Ya, dalam Yesus kita bersaudara. Bagi Bapak Ibu yang ingin secara khusus didoakan, mohon menghubungi pengurus yang ada di tempat ini. Demikianlah pengumuman kali ini. Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik, kita sekarang sudah sampai di penghujung persekutuan pada siang hari ini. Karena ini adalah hari terakhir persekutuan doa, saya memberikan kesempatan untuk berdoa. Mungkin ada wujud-wujud tertentu ya, silakan ya. Saya mohon untuk aktif, untuk berdoa. Siapa saja boleh ya, mari. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur bahwa pada akhirnya kami boleh merasakan begitu baiknya Engkau Tuhan. Dan karena ini hari adalah hari di mana kami boleh berkumpul di tahun 2022. Izinkan kami mengungkapkan permohonan kepadamu, sekaligus ungkapan syukur kepadamu dari umatmu. Inilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu di sepanjang tahun 2022 ini. Kiranya Engkau memberkati Romo Justinus, pekerjaan, pelayanannya, boleh semakin membawa jiwa-jiwa, membawa sukacita bagi setiap umat-Mu, sehingga mereka benar-benar bersukacita bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. dipersilakan kalau ada permohonan. Bagi bangsa kami juga mau berdoa, kiranya Engkau memberkati bangsa dan negeri ini Tuhan, dijauhkan dari segala bencana maupun segala macam penyakit Tuhan, sehingga kami semua boleh bersama-sama memuji bahwa Engkau sungguh hadir di tengah-tengah kami di negeri ini Tuhan. Kami mohon,
Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan atas semua umat-Mu melalui Romo Justinus. Terima kasih Romo. Tuhan memberkati Romo. Terima kasih Ya. Romo. Ya itulah doa-doa kami Tuhan, kiranya kami semua boleh bertemu kembali tahun 2023 di acara hari perayaan Natal dan Tahun Baru. Kiranya semua berjalan dengan lancar. Sekali lagi kami mau bersatu Tuhan karena Engkau telah juga memberikan contoh bersatu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari bersatulah hai umat Tuhan di seluruh dunia. Kita semua warga surga, umat pilihannya. Kita satu tubuh di dalam Kristus, satu dalam rohnya. Mari bersatulah hai umat Tuhan di seluruh dunia. Kita semua warga surga, umat pilihannya. Kita satu tubuh di dalam Kristus, satu dalam rohnya. Bersatulah, bersatulah umat Tuhan. Semua bangsa dari barat dari timur. Berserahlah bagi Allah penyembahnya. Semua bangsa dari barat dari timur. Berserahlah bagi Allah yang besar. Karena kita satu keluarga Tuhan. Karena kita satu keluarga Tuhan. Karena kita satu keluarga. Kita keluarga Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Tuhan memberkati kita bertemu kembali tahun 2023.